Yes, data penerima BPNT sudah berubah. Makin banyak nama-nama penerima baru di pencairan BPNT tahap kedua. Apakah BPNT tahap kedua cair Rp400.000 atau Rp600.000? Dan ada kabar baik, salah satu daerah akan menyalurkan bansos Rp2 juta per keluarga. Nah, hari ini kami akan mencoba menelusuri pergerakan saldo bantuan sosial untuk hari ini. Dan dikabarkan salah satu daerah akan mencairkan bantuan sosial sebelum tanggal 23 April sebesar Rp2 juta. Nah, daerah mana saja kah? Simak terus info lengkapnya setelah tayangan singkat berikut ini. Halo semua teman-teman, semoga selalu diberikan keceriaan dan diliputi kebahagiaan di tengah perekonomian yang sedikit goyang pasca Hari Raya Idul Fitri. Nah, hari ini kita akan membahas masalah pergerakan saldo bantuan, apakah hari ini atau beberapa hari ke depan akan ada pencairan bantuan sosial. Nah, sekedar informasi yang harus dipahami bahwa data penerima bantuan BPNT dan juga PKH untuk tahap kedua alokasi bulan April, Mei, Juni itu telah mengalami perubahan. Perubahan data ini disampaikan langsung oleh Menteri terkait dengan perubahan data penerima bantuan sosial. Nah, tak hanya bantuan BPNT, tetapi juga semua bantuan sosial akan menggunakan satu sumber data yang sama. Nah, pemerintah tidak lagi menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial, melainkan beralih menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Nah, perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan data penerima bantuan yang lebih akurat dan terintegrasi dalam satu sistem data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik BPS. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyaluran PKH maupun BPNT tahap pertama telah selesai. Pada tahap 1, pemerintah masih menggunakan data DTKS. Namun untuk tahap kedua, perubahan data disiapkan bersumber dari data DTSEN untuk digunakan pada pencairan tahap kedua. Karena data penerima lama yang tercatat dalam DTKS tidak lagi menjadi dasar, hal ini berpotensi menyebabkan munculnya banyak nama baru dalam daftar penerima bantuan sosial. Menurut Menteri Sosial, sebagaimana dilansir dari Kemensos RI, mengatakan Kemensos akan mendapat data baru dari BPS setiap 3 bulan, sehingga penerima bansos bisa saja berubah setiap 3 bulan. Mungkin 3 bulan pertama dia dapat bansos, tapi di 3 bulan berikutnya dia tidak dapat karena mereka sebenarnya sudah dianggap mampu, ujarnya. Ini yang penting dimaklumi, disadari oleh masyarakat. Jadi tidak seperti dulu lagi, orang setahun dapat bansos terus. Ini kadang-kadang bisa dapat cuma 3 bulan. Jadi ini akan diverifikasi, divalidasi terus. Untuk itu, saya mohon maklum, sambung Gus Ipul. Nah, perubahan data penerima BPNT dan bansos lainnya, di mana sebelumnya itu diambil dari data DTKS. Ini resmi digantikan dengan DTSEN setelah Presiden Prabowo resmi menandatangani instruksi Presiden Inpres nomor 4 tahun 2025. Dengan terbitnya Inpres itu, maka pemerintah akan menggunakan DTSEN sebagai acuan data penerima bantuan sosial. Dilansir kompas.com Jumat 11 April 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan penggunaan DTSEN sebagai acuan penerima bansos secara efektif akan digunakan atau dilakukan antara Mei atau Juni 2025. Lantas, dengan tidak lagi mengacu pada DTKS dan akan menggunakan DTSEN, maka masyarakat terdaftar sebagai penerima bansos sebelumnya berpotensi berubah. Gus Ipul mengatakan penyebab daftar penerima bansos bisa berubah karena Kementerian Sosial Kemensos akan menggunakan DTSEN sebagai acuan data penerima. Penerima bansos sebelumnya bisa saja tidak akan lagi terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Sebaliknya, masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bansos bisa saja kemudian terdaftar sebagai KPM bansos. Hal tersebut
terjadi karena adanya perubahan data seperti penambahan, penghapusan, atau perbaikan data KPM Bansos untuk dihimpun dalam DTSEN. Adanya perubahan dari DTKS ke DTSEN ini akan berdampak pada sebagian KPM PKH maupun KPM BPNT yang selama ini menerima bantuan. Kemungkinan sebagian dari KPM tersebut tidak lagi terdaftar sebagai penerima karena tidak termasuk dalam data DTSEN. Nah, kemudian info mengenai saldo yang akan dicairkan untuk BPNT tahap kedua cair Rp400.000 ataukah cair Rp600.000? Nah, menurut info terbaru bahwa untuk bantuan sosial seperti PKH dan BPNT akan disalurkan per 3 bulan atau per triwulan dengan periode salur BPNT April, Mei, Juni. Artinya jika bantuan BPNT adalah Rp200.000 per bulan dan dengan penyaluran per 3 bulan, maka akan disalurkan per 3 bulannya Rp600.000. Dan apakah hari ini dan dalam waktu dekat adakah penyaluran BPNT? Nah, berdasarkan pantauan pergerakan saldo per hari ini dan mungkin beberapa hari ke depan, belum ada saldo dari BPNT untuk tahap kedua masuk ke rekening KPM. Dan kalaupun ada laporan pencairan BPNT Rp600.000 hari ini, maka itu dipastikan dari BPNT penyaluran tahap 1 yang terlambat masuk saldonya untuk beberapa KPM. Dan berhubung karena saat ini Kemensos masih mempersiapkan data penyaluran tahap kedua yang berubah sumber datanya dari DTKS menggunakan DTSEN. Nah, teman-teman, untuk informasi salah satu daerah akan menyalurkan bantuan Rp2 juta, yaitu daerah Kabupaten Badung, Provinsi Kepulauan Bali. Bupati Badung, Iwayan Adi Arnawa buka suara terkait beragam pertanyaan publik mengenai pencairan bantuan sosial Bansos Rp2 juta kepada warga Hindu di Badung. Ia menegaskan insentif yang akan diberikan kepada sekitar 81.000 lebih kepala keluarga atau kakak beragama Hindu di Gumikris segera cair sebelum Hari Raya Galungan yang jatuh pada 23 April 2025. Kami meminta masyarakat bersabar. Kemarin Idul Fitri, pemerintah sudah bantu sekitar 6.000 kakak lebih. Dalam waktu dekat ini, sebentar lagi Hari Raya Galungan, Kuningan. Kewajiban kami pasti akan kami berikan yang sama. Ujar Adi Arnawa di Kuta, Badung, Jumat 11 April 2025. Adi menegaskan pemberian bansos Rp2 juta per kakak menjelang Hari Raya Keagamaan merupakan implementasi dari visi dan misi Sabta Kriya Adi Cipta. Pemerintah Kabupaten Pemkab Badung, dia berujar ingin mendorong daya beli masyarakat saat harga bahan pokok naik menjelang Hari Raya. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa menyebutkan 60% dari total seluruh kepala keluarga kakak di Badung memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial Rp2 juta per keluarga jelang Hari Raya Keagamaan. Diketahui total kakak yang terdata di Disdukcapil Badung mencapai 143.000 kakak. Ya, ada 60% kakak Badung yang berhak dari 143.000 kakak Badung yang ada di dalam Disdukcapil, kata Adi Arnawa seusai menyalurkan bantuan secara simbolis bagi umat muslim di Masjid Baitur Rahman Angan 3 petang Rabu 26 Maret 2025. Nah, teman-teman, itulah informasi terkait perubahan data penerima BPNT dan juga bansos lainnya pada tahap 2 dan juga pergerakan saldo bantuan hari ini dan beberapa hari ke depan. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.